Shalom, selamat pagi, Shalom, selamat Bapak pagi. Ibu. Bapak Ibu mungkin nanti yang di YouTube ya, dan yang saat ini di Zoom ada Bu Susi. Mungkin karena ada rentetan kegiatan hari ini, jadi kita masih berdua ya Bu Susi ya. Semoga nanti ada Iya, yang gabung, kalaupun tidak, paling tidak nanti video ini akan kita share ke jemaat untuk meneguhkan yang lain. Pada hari ini, pagi ini kita akan memuji Tuhan untuk kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan memujikan lagu Sukacita Surga Nyata dalam hidup kita karena kita terus merasakan penyertaan-Nya. Kita pujikan bersama-sama. pagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Wih, sudah bertambah pagi, Bu Nuk, Pak Nuk, Bu Andayu, Bu Sahni, Bu Tony. Pagi. Ya, kita mulai on time Nih. karena hari ini ada rentetan kegiatan. Nah, kita akan doa pembuka. Mungkin dengan penuh kasih boleh Bu Susi untuk doa pembuka sebelum kita mendengar, memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Ya,
Mari saudara yang terkasih, kita buka persekutuan doa pagi ini di dalam doa. Mari saya hantarkan. Puji syukur kami haturkan padamu Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Pada pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami Tuhan. Dengan kesejukan pagi ini, Engkau bangunkan kami dari istirahat kami semalam. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami akan mengadakan persekutuan doa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin persekutuan doa ini dari awal hingga akhir nanti. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Ibu terkasih kami, Ibu Pendeta Abandita Kaban yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang sudah disiapkan dapat disampaikan kepada kami semuanya. Kami juga rindu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum tergabung bersama kami di ruang Zoom ini. Biarlah kiranya di lain waktu Engkau menggerakkan hatinya Tuhan untuk bersama-sama dengan kami mengadakan persekutuan untuk mengikuti persekutuan doa. Bapa, seutuhnya persekutuan doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Susi. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memujikan sebuah lagu yang menjadi peneguh buat kita bahwa Tuhan adalah gembala kita yang menuntun kita hingga sampai saat ini dan selamanya. Kita pujikan Tuhan adalah gembala. Adalah gembalaku, takkan
Iya, pagi Ibu Suwarni. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita hari ini, terambil dari Mazmur pasal 89, Mazmur pasal 89, ayatnya yang ke-31 sampai 38. Mazmur pasal 89 ayatnya yang ke-31 sampai 38. Perenungan hari ini akan meneguhkan kita bagaimana kita mau melihat kasih setia Tuhan yang tetap ingin mendidik dan mengajar kita agar kembali kepada jalannya. Kasih setia Tuhan yang tetap mengajar dan mendidik kita untuk berjalan di jalannya, kembali kepada jalannya. Saya akan membacakan untuk kita semua Mazmur 89 ayat 31 sampai 38. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini, jika kita mau lihat secara utuh, ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan kepada kita, ada banyak dinamika orang-orang yang ketika, oh ya Tuhan itu selalu mengasihi kita, Tuhan itu selalu menunjukkan kebaikan kepada kita, yang pada akhirnya bagi kita yang sudah menghayati kasih setia itu akan terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tetapi tidak kita pungkiri, ada banyak masih dinamika di mana orang-orang percaya ketika berbicara kasih setia Tuhan, akhirnya bermain dengan kasih setia itu yang dalam arti menganggap sepele, menganggap ya sekali-sekali melanggar, tidak apa-apalah, sekali-sekali berbuat salah, tidak apa-apa, sekali-sekali ini gitu ya, yang akhirnya sekali-sekali tetapi jatuhnya menyempelekan kasih setia Tuhan itu, begitu ya jemaat yang dikasih Tuhan. Nah hari ini kita mau diteguhkan ternyata melalui Mazmur 89 khususnya pembacaan kita pagi hari ini 31 sampai 8, di sana Tuhan menegaskan bahwa ketika ada di antara kita umat ataupun anak-anak dari seluruh keturunan Daud yang kita tahu sampai selama-lamanya termasuk kita saat ini, tidak melakukan hukum Tuhan ataupun meninggalkan Taurat ataupun ketetapan Tuhan, ternyata Tuhan bilang ia akan tetap menunjukkan kasih setia tapi juga mendidik, dalam arti di ayat 33 dikatakan, aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Artinya Tuhan itu tetap mengasihi kita, tetapi ia juga tetap mendidik dan mengajar kita. Dan menariknya di ayat 34, ketika kita melakukan pelanggaran itu, kasih setianya tidak akan dijauhkan daripada kita. Nah, hari ini kita mau diteguhkan melalui firman ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita tahu mungkin orang di sekitar kita ataupun anak ataupun teman sepelayanan satu gereja ataupun masyarakat di sekitar kita, kita tentu bisa melihat bahwa Tuhan itu pasti akan mengajar dan mendidik kita. Hanya saja ketika kita tahu kita dihajar dan dididik oleh Tuhan, apakah kita mau peka dengan apa yang menjadi
didikan Tuhan, apa yang menjadi arahan Tuhan untuk kita supaya kembali kepada jalan yang benar. Dan sekalipun mungkin di sekitar kita, kita melihat Mbak Aban ada nih, mungkin anak kita atau saudara kita atau siapapun itu, yang kayaknya Tuhan udah ngasih ajaran terus, udah ngasih bentuk teguran, bentuk didikan gitu ya. Tapi nggak berubah-berubah Mbak Aban, kita mungkin berpikir seperti itu Bapak Ibu terkasih. Kita harus ingat bahwa ketika walaupun mereka saat ini mungkin dalam situasi masih belum peka, masih belum mau untuk mendengar apa yang menjadi didikan Tuhan, kita harus mengingat kasih setia Tuhan itu tidak jauh dari mereka. Kasih setia Tuhan itu tetap melingkupi mereka, meneguhkan mereka, maka kita pun yang secara manusia ini yang lagi dan lagi jemaat yang dikasih Tuhan, siapakah kita yang akhirnya berhak untuk menjauhi mereka, yang akhirnya menghakimi mereka, begitu ya. Maka kita pun tugasnya untuk meneruskan kasih setia Tuhan itu kepada mereka yang mungkin saat ini kita melihat masih sering melanggar kehendak Tuhan, yang masih sering jauh dari Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau diteguhkan. Ketika kasih setia Tuhan itu tetap nyata bagi kita dan ia tetap memberikan didikannya untuk kita kembali ke jalan yang benar, bagi kita saat ini yang mendengarkan renungan, mari kita terus asah kepekaan kita akan didikan dan bentukan Tuhan. Tetapi sekaligus kita juga hari ini diteguhkan ketika ada orang-orang di sekitar kita yang tampaknya sedang jauh dari Tuhan, yang sedang melanggar kehendak Tuhan, maka kita harus mengingat kasih setia Tuhan masih nyata untuk mereka. Kasih setia Tuhan masih ada bagi mereka untuk meneguhkan, mengingatkan mereka, dan itu pun diwakilkan melalui setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa tugas kita pun mengasihi mereka sehingga mungkin melalui kita mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka melihat cinta kasih Tuhan yang nyata. Karena ada banyak orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu terkasih, yang mana buktinya Tuhan mengasihiku ketika orang-orang di sekitarku pun ternyata lebih banyak menghakimi, lebih banyak menolak, lebih banyak yang responnya negatif begitu ya. Jadi hari ini kita mau diteguhkan, kita memilih bagian yang seperti Tuhan tunjukkan kepada kita. Kasih setia Tuhan nyata kepada setiap umat, maka kita pun mau mengasihi semua orang, meskipun mungkin orang-orang di sekitar kita sedang jauh dari Tuhan, sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau terus mengasihi mereka, mendoakan mereka, meneguhkan mereka agar mereka terus merasakan cinta kasih Tuhan, paling tidak melalui diri kita. Tuhan memampukan kita, Bapak Ibu terkasih, Tuhan menolong kita, supaya kasih setia Tuhan itu nyata melalui setiap kita, dan orang-orang di sekitar kita pun diteguhkan untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Bapak Ibu terkasih, karena hari ini kita akan ada rangkaian kegiatan yaitu Adiswo, kebaktian Adiswo, dan juga ada pernikahan dari Mbak Aryani dan Bang Jeffrey, maka kita akan doa pagi hari ini, kita akan berdoanya secara besar ya, supaya tidak memakan waktu dan bisa kita menyiapkan untuk acara selanjutnya. Untuk itu bagi jemaat yang nanti mendengarkan pujian dan renungan ini dari YouTube, boleh mengambil waktu untuk doa secara pribadi, mendoakan untuk jemaat yang sedang berjuang dengan kesehatan, berdoa untuk proses nanti acara pernikahan Mbak Aryani dan Mas Jeffrey dapat berjalan lancar, serta seluruh kegiatan pelayanan gereja kita dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga bagi para adiyuso, ingat jam 8 ada kebaktian via Zoom, monggo Bapak Ibu, menantu dan cucu membantu para orang tua kita untuk bergabung. Tuhan Yesus memberkati.